Prof. Sui, pejuang luar biasa, Profesor Edi Suparno. Kalau sudah bicara, kalah anak muda itu. Kemudian Profesor Usul kemana tadi? Oh ada ya, itu ceritanya lucu. Waktu kolonel dia kenal sekali sama saya dengan singkatan GN, tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi Panglima TNI pensiun, baru tahu wajah saya. Oh ternyata yang sudah disebut Pak GN itu adalah saya. Belum masih di KPU, kalau ada masalah IT, termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi Golkar, Jambu, PDI, Bimbing dan sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah undang-undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Baru Anton Permana, dan Jumur Hidayat. Itu zamannya Bung Sul. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah bisa menulis puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Budiawan, kemudian Profesor Nur Hayati, kemudian ini dia yang harus didingin dulu, maksudnya kemudian Prof. Kusnul dan yang Dr. Badila, itu harusnya berurutan sampai puncaknya beliau hingga meledak-ledak. Dan apa lagi? Udah kayak sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi, ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol. Semakin hari, di mana-mana melontarkan akidasi, provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi. Saya ulangi, jauh dari edukasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah di Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan saya yakin kita semuanya di sini tidak menyangka, di luar ekspektasi kita, bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita, karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam soal nasib bangsa ke depan, termasuk kita yang di sini maupun yang sedang mendengarkan semuanya ini. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron. Sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar, tanpa malu-malu, tanpa reaksi sedikit pun.
sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan. Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang kepada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dengan menghancurkan bangsa ini ke depan. Kenapa saya yakin hal ini? Karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat teguh nilai-nilai ketuhanan untuk membimbing kita semuanya, dan seolah-olah tidak berbekas karena di semua media isinya hanya caci maki secara vulgar. Pertanyaannya adalah, apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini? Tentu mereka semuanya merasa gerah, dan yang lebih lagi mereka pasti berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan rakyat ini. Bahkan semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi, sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeluti oleh rakyat pada umumnya. Mereka tidak berpikir itu. Dan kaum intelektual pun pasti sama. Mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan. Mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi. Dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini. Pemikiran-pemikiran politikus provokatif pasti akan minta persatuan dan kesatuan. Dan dengan apapun juga mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh, yang menjijikkan dan memuakkan. Dan politik sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas, yaitu hukum sebab dan akibat, bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan mulai buahnya, baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek. Seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99:78, maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom, sangat kecil sekali, pasti nanti akan dilihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom, maka pasti nanti akan dilihatnya juga. Begitulah ketetapan hukum Sang Pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga, dengan tenaga dan cara apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbahasa mau gue, cakar PDW, cakar insun, tidak berpikir yang penting saya dan prodi saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial, mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis,
apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan, generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60%, mereka apatis. Kalau ditanya mereka nanti pilpres pilih siapa? Saya tidak pilih semua. Mereka tidak pilih semua. Karena ini mereka khawatir apa yang bisa saya dapat. Bahkan cerita dari rekan kita semuanya, Mozart, manusia merdeka, membahasa diri,